Sebelumnya dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dalam wudhu, juga tentang kesunahan-kesunahannya. Di antara kesunahannya pun saya diberikan kadisah tahlisu kullin, mentiga kalikan, terus menghadap kiblat nalikana wudhu, terus waqarnun niyya bi awwali sunanil mutaqaddimah, membersamakan niat dengan awal kesunahan, awal sunnah-sunnahnya wudhu. Jadi dalam wudhu Kak Dinto ada dua niat. Yang pertama niat melaksanakan kesunahan. Jadi kesunahan pun misalnya pun dimulai dengan mengucapkan bismillah, tahu saya lebih sempurna ta'awud sama bismillah. Maka disa sebelum bismillah atau bersamaan dengan bismillah iqrar kaki niat alaksana akhir kesunahan. Benarnya wudhu kan tuh. Nah, niat alaksana akhir kesunahan yang mendahului niat wudhu. Nawaitu sunan al-wudu itu ada. Niat bertenturan melaksanakan sunnah wudu. Ulama khilaf kenapa niat sunnah wudu kadang tu kereta kaki nalaikana bismillah, kenapa kereta kaki nalaikana abico. Abico astah dua astah kadang sebelum wudu. Dalam takbiratul tasbih dagaja disebut lagi sebelum bismillah atau bersamaan dengan bismillah, melafalkan bismillah adalah yang ngerata kaki melaksanakan sunnah wudu. Anak belum. Bunyi Fir'aun. Iya dana. Bagaimana masa bestari buruk? Tadi sukulin. Belum masih hanya masih buta suara. Jadi saatnya ini. Watatli sukulin, dan mentiga kalikan seluruh basuhan dan usapan dalam wudhu. Watawajjuhu, dan menghadap ke kiblat fi kullin dalam seluruh perbuatan wudhu. Wa qarnun niyati, dan menyertakan, membersamakan niat sunanil wudu yang tadi bi awwalis sunani, dengan awalnya sunnah-sunnah al-mutaqaddimati yang telah lalu, ala ghuslil wajhi, atas membasuh wajah. Sebelum membasuh wajah sudah ada niat melaksanakan sunnah. Liyusaba, apa tujuan niat? Liyusaba, supaya diberi pahala alaiha, atasnya sunan. Jadi pelaksanaan sunnah itu bisa tidak mendapat pahala kalau tidak dianggap dan tidak diniati sebagai pelaksanaan sunnah. Agar dia menggunakan makanan tangan, tangan kanan, tak makanan tangan. Makan menggunakan tangan kanan. Manafi kak ditecoma dianggap sebagai adat, kebiasaan masyarakat akan tangan kanan tak gajar betul. Jadi kau tu niat aki, jadi kau tu tak ni ghaflah berarti arti kak itu. Jadi semua saya mundur sesuatu dengan tangan kanan, niat melaksanakan sunnah supaya gajar. Karena malabi amal kak dinto sami sarang kebiasaan yang membedakan antara ibadah dan adat niat.
ibadah dan adat kali itu. Mandi bisa tak kencer untuk ini ada kali itu. Karena mandi itu ada kebiasaan mencuci pakaian dan semuanya mah. Bahkan andaikan misalnya ada teori senam yang sama dengan gerakan sholat, tak kencer juga. Karena senam mereka olahraga, niat yang membedakan. Watalaffudu dan melafalkan biha dengannya niat sirron secara sir pelan. Bajunaihi dalam mazhab Syafi'i talaffuz bin niat itu li musa'adatil qalbi ya. Kangkui aben to ateh sopaja tepat hudur ya. Juga bajuna kangkui khurujan min khilafi man aujabah, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan talaffuz. Jadi sekadar sir, batas nasir kenapa? Yusmi' nafsahu, memperdengarkan terhadap dirinya sendiri. Wa ta'ahudul wuduni, dan menjaga lipatan dalam anggota wudu kadang betul-betul diperhatikan. Wa kada, dan adalah demikian pula al-muqu, adapun kadito al-muq kadito ujung mata dekat dengan hidung. Apa bahasa Indonesia apa ya kamu? Ujung mata. Apa bahasa Indonesia? Bagian dalam sudut mata ya. Kan itu kan mata mempunyai dua sudut. Kadito sedang kayak itu. Al-muq, sudut mata yang berdekatan dengan hidung, kadito dua. Sekali itu namanya mana? Wal lahadu, bisa baca lihad atau lahadu, dan ujung mata yang ini berdekatan dengan pelipis. Ujung mata setengah. Diperhatikan, dijaga betul sampainya air ke bagian itu. Kalaban pun apa? Bisa babati dengan jari telunjuk. Menarikan wudu. Apa beda-beda? Bila pun ambil kan cekak kan keren. Nggak boleh berpantak sehat pengobatan misalnya. Bila apabila lam yakun tidak ada fihima pada keduanya muk dan lahau, romasun adapun bila kotoran belek ya, kotoran mata, yamna'u yang mencegah apa romas usulal ma'i kepada sampainya air ila mahallihi kepada tempatnya romas ya. Tempatnya kotoran belek kadinto sunnah manabi sobung bilaan sunnah memastikan dengan menggunakan jari telunjuk atau dibantu dengan ibu jari tadi itu dipastikan sunnah. Tapi muncul berlebihan wa illa, dan jika tidak fawajibun maka wajib. Wa illa, dan jika tidak maksudnya pun berlebihan fawajibun maka wajib kadinto yang kebersihan wa akhdhu ma'il wajhi, dan mengambil air wajah bi kaffaihi dengan kedua telapak tangannya mutawaddi ma'an secara bersamaan, wa adamu laqnihi, dan tidak setelah pemakai itu artinya menempeleng, namun aing kayak dia tuh masa menempeleng namanya apa?
Ketes-ketes. Mungkin buah kiai. Ini ketes gak itu? Itu kurang kaki. Menamparkan, ini cuma Menamparkan air. Wa'adamu latnihi, dan tidak menamparkannya air, menamparkan terhadap wajah bihi dengannya air, dengan air wudu. Wal bada'atu, dan memulai fihi di dalam membasuh wajah bi'a'lahu, dengan bagian atasnya wajah. Kenapa mak dimulai dari bagian atasnya? Itu bagian dari sunnah juga. Karena bagian atas tadi itu asyraful a'dha ar-ra's. Bagian yang paling mulia di tubuh kita kepala. Wa asyraful wajhi a'lahu. Bagian paling mulia dari wajah yang paling atas, karena yalir ra's, karena dia lebih dekat kepada kepala. Wa li'annahu mawdi'us sujud, kan, karena tempat sujud. Makanya ada riwayat bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fi sujud. Kondisi di mana seorang hamba berada paling dekat dengan Tuhannya adalah dalam keadaan sujud. Kenapa mak bisa dalam keadaan sujud? Padahal kalau soal kedekatan itu Allah tidak diliputi oleh sisi arah tempat dada. Bisa lebih dekat kepada Allah di mana saja, karena tidak diliputi oleh arah dan waktu. Mak bisa sebut lagi orang nalika sujud lebih semak ke pangeran. Macam ulama menafsirkan antara lain beda menafsirkan ketika itu. Jadi ada riwayat lain dalam hadis yang menyebutkan bahwa ana indal munkasirati qulubuhum. Karena Allah ada hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku berada dekat di sisi orang yang hati mereka sedang pecah, sedang susah, sedang risau, sedang galau. Enggak itu semua istan orang enggak itu. Seandainya kenceng gak aku abadi ke pangeran, tuli etarema deh masalah orang dari karena perpana sosa, enggak itu semua. Bahkan beriwayat salah satu hadis sekali itu cek kemana dalam kitab Ihya minaz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-hammu bi talabil ma'isyah. Sebagian dari dosa ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus kecuali dengan sebab kesusahan dalam mencari penghidupan. Melarat nyari penghidupan, kali itu ternyata kafaratul dzunub. Kan dosa itu macam-macam seperti biasanya pun dosa itu kafarona tidak jauh dari jenis dosa yang dia lakukan. Jadi manawi itu sana berasal dari mata, lakukanlah amal soleh yang menggunakan mata. Pokoknya mau Al-Quran deh, pokoknya mau lakin hal-hal apa ganjaran kayak itu. Manabi tulisan kayak itu disebabkan oleh lisan, niat lagi mengkafarahinya dengan amal-amal saya menggunakan lisan. Macam-macam. Nah, beda sebagian tulisan kayak itu saya kafarana tak bisa dengan hal-hal yang lain. Cuma dengan alham, kerisauan hati, kesusahan pikiran, fi talabil ma'isyah, dalam mencari penghidupan. Karena umum kan itu umum. Beda riwayat lain disebutkan fi talabil ilmi. Cuma hadis ini masyhur karena riwayatnya sangat lemah. Bahkan beda yang mau aki. Secara konten, secara isi,
kak itu tak bermasalah, leres, esena leres, karena banyak hadis sahih yang mendukung isinya. Antara lain hadis yang menyebutkan tidak ada satu kesusahan dan kesakitan yang dialami oleh seorang hamba kecuali itu menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Hatta syaukah, sampai duri si nyocok ke sokoh, kan itu bisa menggugurkan dosa. Jadi didukung oleh banyaknya riwayat yang lain yang sahih, maka secara konten, secara isi betul, senang riwayatnya lengkap. Nah, karena hadis ada bahwa ana indal munkasirati qulubuhum, aku berada dekat di sisi orang yang hatinya sedang pecah, sedang susah, sedang galau, sedang risau. Nah, maka di bagian makhluk-makhluk Allah yang paling layak merasakan kerisauan, kegelisahan, kegalauan, kesusahan, merasakan paling direndahkan adalah bumi, seharusnya tanah, karena di tanah itu diinjak oleh Allah. Orang-orang yang berdosa pun berada di atas tanah menginjak tanah. Hewan-hewan yang dinajiskan pun menginjak tanah. Sampah-sampah pun dibuang ke tanah. Maka itu ulama, tanah itu mulanya mungkasirah qulubuha. Tanah kayak itu susah, merasa melas, saya malah melas. Bagi coy, buangin sampah dan semacamnya, melas tanah. Nangis lah. Ngenes melas. Akhirnya pas syariat ki asujud, di mana praktek bersujud itu meletakkan asyrafu ma'indana, meletakkan anggota yang paling emuljaaki dalam tubuh ini di atas tanah yang sedang melas. Diletakkan anggota yang paling emuljaaki di atas tanah. Sama nggak itu, termasuk si asujud karinto asyraful anbiya wal mursalin, bangga pas tanah itu. Tak ngenes boleh. Tak ulas boleh. Nah, karena kita turut menghibur kemelasan bumi, maka termasuk orang sesemak, si paling semak dari pangeran, karena dia pangeran nggak juga. Ana indal munkasirati qulubuhum, mengko bedeneng kemelasan bumi ketika tanpa bulah asujud menghibur kemelasan bumi, berarti paling semak dari dosa Allah. Dalam itu. Jadi ini bagian dari hikmah kadin toh tak harus diketahui, cuma harus diyakini. Di setiap syariat yang Allah perintahkan pasti ada hikmah. Na'rifuha aw la na'rifuha, kita tahu ataupun tidak tahu, kita yakin ada hikmah di balik itu. Makanya Imam Al-Ghazali menulis kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah, hikmah di balik ciptaan-ciptaan Allah. Mengapa Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan laut, menciptakan gunung, terus mengapa dalam tubuh ini ada itu, diungkapkan oleh Imam Ghazali. Tadi disebut dalil itu tadabbur, perintah mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran. Hasil tadabbur itu dicurahkan dalam bentuk uraian-uraian tentang hikmah penciptaan makhluk. Wa adamu lafmihi wal bada'atu fihi bi'a'lahu wa fil yadaini wal rijlaini, dan dalam memulai membasuh kedua tangan dan kedua kaki bil asabi'i, ialah memulainya dengan jari-jari. Wa in sabbahu alaihi ghairuhu, wa in sabba, dan sekalipun menuangkan alaihi, atasnya orang yang berwudu, ghairuhu, siapa selainnya orang yang berwudu.
Kak Dinto satu pemaki, cuma pendapat lain mendebu bahwa bahkan dianggap sebagai pendapat yang muktamad. Manabi cuaki sareng orang lain, Kak Dinto tidak mau